Pada kegiatan ketahanan pangan, PPKM Mikro, dan prioritas penggunaan dana desa lainnya kecuali BLT dana desa minimal 40% itu, pemerintah desa berpotensi dapat mengalokasikan kegiatannya dalam wujud kegiatan pembangunan infrastruktur. Kira-kira apa saja kegiatan pembangunan infrastruktur yang sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Desa Banget yang berbahagia, dalam beberapa pekan ini terdapat banyak pertanyaan yang mengalir pada kami terkait dengan apa saja kegiatan infrastruktur yang dapat dialokasikan menggunakan dana desa tahun anggaran 2022. Kami menggunakan 3 ketentuan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, di mana yang pertama diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, khususnya pada pasal 5 ayat 4 huruf A, B, C, dan D. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, di mana pada ketentuan khusus kegiatan yang berpotensi di dalamnya berbentuk kegiatan infrastruktur atau kegiatan pembangunan fisik diatur pada lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 ini terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Nanti kita akan mengupas satu persatu kaitannya dengan program atau kegiatan apa saja yang berpotensi di dalamnya berbentuk kegiatan infrastruktur. Peraturan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07 Tahun 2021, khususnya pada pasal 32 sampai dengan pasal 35. Kemudian dipertegas tata cara penggunaannya pada pasal 36. Nanti kita akan kupas pada slide berikutnya. Sahabat desa yang berbahagia, ketentuan umum penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 diatur oleh 3 lembaga negara sebagaimana yang telah kita ulas tadi. Yang pertama yaitu penggunaan dana desa diatur oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, di mana pada ketentuan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 ini dibagi menjadi 4 komponen dasar, dibagi menjadi 4 penggunaan. Yang pertama yaitu dana desa digunakan untuk BLT desa minimal 40%, digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan minimal 20%, digunakan untuk mendukung penanganan COVID-19 minimal 8%, dan sektor prioritas lainnya. Selain BLT desa, ada potensi kegiatan tersebut berbentuk kegiatan infrastruktur atau pembangunan fisik. Sahabat desa yang berbahagia, untuk ketentuan yang kedua diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021, di mana pada PMK 190 ini ketentuannya mengatur teknis pengalokasian dana desa, penyaluran dana desa, penyaluran dan penganggaran BLT desa, serta ketentuan sanksi apabila desa tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tersebut. Khusus untuk penggunaan dana desa, pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyandarkan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Ketentuan ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 khususnya pada pasal 36. Selanjutnya yaitu Menteri Desa mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, di mana pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 ini mengatur teknis penggunaan dana desa meliputi program pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.
Terdapat banyak kegiatan infrastruktur pada 3 prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 setelah kita lakukan analisa, sahabat desa. Adapun checklist kegiatan infrastruktur yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa, kita bahas secara tuntas berdasarkan pasal per pasal yang melalui 3 pengaturan yang diatur oleh 3 lembaga negara tersebut. Sebelum kita masuk pada list kegiatan infrastruktur apa yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa menggunakan dana desa, tentunya pemerintah desa berharap memiliki keyakinan yang kuat setelah mengalokasikan dana desanya untuk kegiatan infrastruktur. Alokasi anggaran dana desa tahun 2022 dibagi menjadi 4 segmentasi sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 4 huruf A, B, C, dan D yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Selain BLT desa minimal 40%, pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan ketahanan pangan, PPKM mikro, dan prioritas penggunaan dana desa lainnya. Pada kegiatan ketahanan pangan, PPKM mikro, dan prioritas penggunaan dana desa lainnya kecuali BLT dana desa minimal 40% itu, pemerintah desa berpotensi dapat mengalokasikan kegiatannya dalam wujud kegiatan pembangunan infrastruktur. Kira-kira apa saja kegiatan pembangunan infrastruktur yang sah atau dapat dialokasikan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2022 tersebut? Yang pertama, jenis program atau kegiatan infrastruktur prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, khususnya pada poin B angka 1 huruf C, ketentuan ini terdapat pada lampiran Permendes. Jenis prioritas yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dengan tujuan program meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa. Untuk menjalankan tujuan program tersebut, jenis kegiatannya dapat berupa pembangunan atau pengembangan pos pelayanan terpadu, poskesdes, dan gedung pendidikan anak usia dini yang diperlukan oleh desa, sahabat desa banget. Selanjutnya yang kedua, pada jenis prioritas pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, kita masih pada poin B angka 1 huruf C lampiran Permendes Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan programnya adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa. Jadi ada perbedaan. Kalau yang di atasnya tadi adalah meningkatkan atau mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa, sementara di bawahnya yaitu meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa. Adapun jenis kegiatan untuk melaksanakan tujuan program ini, pemerintah desa dapat membangun jalan desa dalam bentuk konstruksi apapun sesuai dengan kewenangan desa. Terus kemudian jalan usaha tani dan pembangunan jembatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan musyawarah desa prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Selanjutnya yaitu poin B, selanjutnya dasar pelaksanaan. Poin B angka 2 huruf C lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Jenis prioritasnya pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dengan tujuan program pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata. Pada jenis kegiatan ini, pemerintah desa dapat melakukan penyertaan modal atau penguatan modal atau pengembangan usaha badan usaha milik desa. Jenis kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan badan usaha milik desa yang ada di desa, sahabat desa banget. Selanjutnya yaitu poin B angka 3 huruf C dan huruf D pada lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Di mana pada jenis kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan program yang tujuannya pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
Adapun jenis kegiatan pada pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif ini, pemerintah desa dapat melakukan pembangunan pasar desa untuk pemasaran produk unggulan desa, pemanfaatan potensi wilayah hutan, dan optimalisasi perhutanan sosial. Selanjutnya yaitu jenis program atau kegiatan infrastruktur berdasarkan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Dasar pelaksanaannya disandarkan pada poin C angka 3 huruf C1 C2 pada lampiran Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 dengan jenis prioritas program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, di mana tujuan programnya adalah pengadaan sarana atau prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital. Pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan pengadaan tower untuk jaringan internet, pengadaan CCTV untuk keamanan desa. Pada poin C angka 4 huruf A lampiran Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 pada jenis prioritas nasional sesuai kewenangan desa, di sini ada tujuan program untuk pengembangan desa wisata. Selanjutnya yaitu pada poin C angka 5 huruf A lampiran Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 pada jenis prioritas program prioritas nasional sesuai kewenangan desa menyebutkan memiliki tujuan program penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kegiatan ini merupakan mandatori Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 khususnya pada pasal 5 ayat 4 huruf B, di mana pada kegiatan ini pemerintah desa dapat melakukan pengembangan usaha pertanian. Pada pengembangan usaha pertanian untuk ketahanan pangan ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan jenis kegiatan penunjang ketahanan pangan, di mana pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan usaha tani, pembangunan saluran irigasi, dan pembangunan turbin air, serta pembangunan lainnya yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam rangka mendukung pengembangan usaha pertanian di desa Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk pengembangan usaha peternakan atau perikanan. Untuk melaksanakan program pada tujuan ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan jenis kegiatan infrastruktur berupa pembangunan kandang ternak, pembangunan kolam budidaya ikan air tawar atau air laut, keramba, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah desa masing-masing. Selanjutnya yaitu poin C angka 5 huruf A lampiran Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021. Jenis prioritasnya adalah prioritas program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, masih tetap pada penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Tujuan programnya adalah pembangunan lumbung pangan desa, di mana pada jenis kegiatannya pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan pembangunan lumbung pangan desa dalam upaya menjaga stabilitas pangan yang ada di desa Bapak Ibu. Selanjutnya pada poin C angka 6 huruf C3 lampiran Peraturan Menteri Desa. Sebelum kita masuk pada poin C angka 6 ini, perlu kami sampaikan bahwa kita telah mengulas secara detail kaitannya dengan program ketahanan pangan pada video sebelumnya. Sahabat Desa Banget dapat melihat, mempelajari, dan mencermati penjelasan kami terkait dengan pelaksanaan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani yang ada di desa menggunakan dana desa minimal 20% tadi. Kita lanjut pada poin C angka 6 huruf C3 lampiran Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021. Untuk jenis prioritasnya masih program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, di mana ada tujuan program pada jenis prioritas ini yaitu pencegahan stunting di desa melalui program peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi, dan pengasuhan anak, di mana pada kegiatan konvergensi pencegahan stunting ini yang berpotensi pelaksanaannya dalam berbentuk kegiatan infrastruktur desa adalah air bersih dan sanitasi, sehingga jenis kegiatan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa dalam hal
pelaksanaan tujuan program pencegahan stunting di desa ini adalah pembangunan jaringan pipanisasi untuk penyediaan air bersih yang ada di desa Bapak Ibu. Terus kemudian pembangunan tandon air, pembangunan saluran limbah keluarga jika itu diperlukan, dan tentunya berdasarkan beberapa telaah kritis yang dilakukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD pada saat penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Selanjutnya yaitu pada poin C angka 6 huruf C7 lampiran peraturan Menteri Desa. Kita masih pada program pencegahan stunting di desa melalui program pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa, di mana pada tujuan program ini pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan infrastruktur dengan jenis kegiatan pembangunan kandang, pembangunan kolam, dan pembangunan kebun. Yang ketiga yaitu jenis program kegiatan infrastruktur pada prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 dengan dasar pelaksanaan poin D angka 1 lampiran peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 dengan jenis prioritas mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan desa, di mana jenis prioritas ini memiliki tujuan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Di mana pada jenis kegiatannya kami bedakan menjadi dua warna, di mana untuk warna hitam dapat dialokasikan sebelum bencana itu terjadi, dapat dialokasikan dan dilaksanakan sebelum bencana itu terjadi. Untuk jenis kegiatan yang berwarna merah merupakan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebelum bencana terjadi. Untuk pembangunan jalan evakuasi, penyediaan petunjuk jalur evakuasi dapat pemerintah desa alokasikan menggunakan dana desa. Menggunakan dana desa tahun anggaran 2022 di luar 8% untuk penanganan COVID-19 yang ada di desa. Lalu penyediaan tempat pengungsian dan rehab rekonstruksi lingkungan terdampak bencana ini dapat dianggarkan oleh pemerintah desa yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan setelah adanya bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya yang menjadi kewenangan desa. Adapun jika pemerintah desa mengalokasikan kegiatan penyediaan tempat pengungsian, rehab atau rekonstruksi lingkungan terdampak bencana, namun pada tahun anggaran berjalan masih belum ada keadaan luar biasa yang terjadi di desa Sahabat Banget, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya yaitu pada poin D angka 2 lampiran peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 di mana terdapat jenis prioritas mitigasi dan penanganan bencana non alam. Kalau tadi adalah bencana alam, yang ini merupakan penanganan bencana non alam COVID-19 sesuai kewenangan desa. Maka dalam kegiatan mitigasi dan penanganan bencana non alam ini pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desanya yang 8% tersebut untuk kegiatan yang dimungkinkan ada kegiatan berbentuk infrastruktur atau kegiatan pembangunan fisik. Tujuan programnya adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana non-alam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai kewenangan desa dalam hal penggunaan dana desa untuk mendukung aksi desa aman COVID-19 di desa. Pada tujuan program ini, pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan yang jenis kegiatannya antara lain pengadaan atau optimalisasi pos jaga desa, pengadaan tempat cuci tangan, serta menyiapkan atau rehab ruang isolasi desa. Perlu kami tekankan kembali bahwa untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana non-alam ini masuk pada ketentuan penggunaan dana desa yang 8%. Namun untuk
kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan desa ini di luar 8% pada ketentuan penggunaan dana desa sebagaimana diatur oleh Perpres 104, PMK 190 dan Permendes 7 tahun 2021. Saya kira dari penjelasan ini sahabat desa telah bisa menarik kesimpulan bahwa untuk kegiatan infrastruktur pada tahun anggaran 2022 itu masih dapat dialokasikan menggunakan dana desa. Maksud kami membuat konten video ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kebijakan yang ada di desa atau pemerhati desa bahwa kegiatan infrastruktur itu merupakan kegiatan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2022 sebagaimana ketentuan yang disandarkan pada regulasi teknis yang diatur oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya yaitu penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pada ketentuan kewenangan desa, prioritas penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa yang mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam hal tidak ada peraturan desa dimaksud, maka pemerintah desa dapat merujuk peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mengatur tentang kewenangan desa dimaksud. Dalam hal kita dapati pemerintah kabupaten kota di wilayah kita tidak memiliki ketentuan peraturan bupati atau perwali tentang kewenangan desa, maka pemerintah desa dapat merujuk pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Yang kedua yaitu swakelola. Program dan atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa dalam melaksanakan swakelola, penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Yang ketiga yaitu program padat karya tunai desa. Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai desa atau PKTD. Pekerja pada program padat karya tunai desa ini diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Besaran anggaran upah kerja pada pola padat karya tunai ini minimal atau paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai, dengan pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Sahabat desa banget yang berbahagia, untuk penggunaan dana desa yang dilaksanakan dengan pola padat karya tunai ini tidak harus kegiatan infrastruktur, atau kegiatan infrastruktur tidak harus dilaksanakan dengan pola padat karya tunai. Karena untuk kegiatan infrastruktur telah memiliki perhitungan teknis tersendiri, artinya pemerintah desa tidak perlu memaksakan ketika misalnya memang pembangunan kegiatan jalan lingkungan atau pembangunan jembatan dalam upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tidak perlu dipaksakan untuk di PKTD-kan. Cari kegiatan-kegiatan khusus yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 ini, yang memang diarahkan untuk kegiatan padat karya tunai yang ada di desa Bapak Ibu. Untuk pembahasan secara detail terkait dengan pelaksanaan pola padat karya tunai ini akan kami sampaikan pada episode berikutnya. Terima kasih telah mengikuti penjelasan kami mulai dari awal hingga akhir. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, tentunya Bapak Ibu tidak men-skip penjelasan saya dari awal hingga akhir. Demikian dari kami. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.